Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah online Minggu tanggal 6 Juni 2021. Gimana? Adik-adik udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau votum terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya adik-adik, kakak percaya bahwa sepanjang minggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya adik-adik, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami bisa beribadah kepada-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ya, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Roma 1 ayat 16a. Ya, mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16a. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video pada minggu lalu. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ya adik-adik, mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa beribadah padamu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau tenangkan hati pikiran kami sehingga kami mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya. Ya, kita bisa membuka Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8. Sudah semua adik-adik? Ya, kakak akan menceritakan tentang kisah Filipus menyebarkan Injil. Adik-adik, pada masa para rasul memberitakan Injil, ada banyak hal yang terjadi. Banyak situasi sulit yang harus mereka hadapi. Sebagai contoh penganiayaan adik-adik. Ya, penganiayaan terjadi di mana-mana kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya yang menjadi korban dari penganiayaan adalah Stefanus. Tentunya adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Stefanus, di mana kita bisa melihat Stefanus tetap setia kepada prinsipnya, yaitu kepercayaannya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus sampai akhir hayatnya. Ya, karena penganiayaan yang hebat yang terjadi di Yerusalem adik-adik, banyak orang yang pergi ke daerah dekat Yerusalem, yaitu ke Yudea dan ke Samaria. Beberapa rasul pun ya adik-adik, mereka pergi ke sana untuk menyelamatkan diri. Nah adik-adik, menurut adik-adik, apakah rasul-rasul takut adik-adik? Bagaimana menurut adik-adik? Ya, adik-adik. Sebagai manusia mungkin mereka takut juga adik-adik. Tetapi adik-adik, mereka tidak pernah berhenti untuk menyebarkan kabar baik bahwa Kristus telah menyelamatkan umat manusia. Mereka tetap berani. Karena apa adik-adik? Karena pertolongan dari Roh Kudus yang membuat mereka berani untuk menyebarkan Injil. Nah, salah satu di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Filipus. Nah, Filipus ini adik-adik, dia pergi ke Samaria. Nah, di Samaria adik-adik, ketika dia sampai di Samaria, dia tetap adik-adik memberitakan kabar baik tentang Kristus. Banyak orang berkerumun ya adik-adik mendengarkan pemberitaan yang diberitakan Filipus. Filipus berkata begini adik-adik. Dia memperkenalkan diri. Nama saya Filipus. Saya ingin memberitahukan kepada saudari-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menghapuskan segala dosa. Ya adik-adik, tidak hanya itu adik-adik, Filipus pun diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Sehingga adik-adik, banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus.
Beberapa waktu kemudian adik-adik, Rasul Petrus dan Yohanes menyusul Filipus ke Samaria. Mereka pun dengan berani mengabarkan Injil kepada orang-orang di Samaria. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, Filipus pergi meninggalkan Samaria. Dia menuju ke tempat lain. Dia melewati padang gurun. Nah, di padang gurun itu dia melihat sebuah kereta sedang ada di tempat itu. Dia melihat ada seseorang di dalamnya sedang membaca kitab suci. Ternyata adik-adik, orang yang ada di dalam itu adalah kepala perbendarahan dari Ratu Negeri Ethiopia yang juga disebut Sida-Sida. Lalu Filipus menghampirinya dan menanyakan, "Apa yang sedang Anda baca, Tuan?" Karena dia saat itu sedang membaca kitab suci. Lalu Sida-Sida itu berkata, "Saya sedang membaca kitab suci, tetapi saya tidak mengerti." "Apa artinya?" katanya. "Anda membaca apa?" "Saya membaca Yesaya." Ternyata dia membaca Yesaya 53 ayat 7-8. Mari kita buka sama-sama Alkitabnya adik-adik. Kita mau melihat Yesaya 53 ayat 7-8. Nah, ternyata Sida-Sida ini membaca ayat firman Tuhan ini adik-adik. Kakak baca ya. "Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah." Lalu Sida-Sida itu bertanya, "Siapa yang diceritakan oleh kitab ini?" Lalu Filipus menjelaskan bahwa yang diceritakan di dalam kitab suci itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang rela mati, disalibkan, menderita hanya untuk menanggung segala dosa kita sehingga kita bisa diselamatkan. Ya adik-adik, melalui pemberitaan Filipus, Sida-Sida itu menjadi percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia sangat bersuka cita karena dia telah tahu jalan kebenaran dan keselamatan itu. Lalu adik-adik, dia meminta diri untuk dibaptis. Ketika mereka berjalan, mereka menemukan air, lalu Sida-Sida itu dibaptis oleh Filipus. Kemudian mereka berpisah, dan Sida-Sida itu pulang dengan sukacita karena keselamatan dari Tuhan. Sehingga ketika dia sampai di tempat kediamannya di Ethiopia, dia memberitakan kabar keselamatan itu kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada semua orang yang ada di Ethiopia. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya juga kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita telah selesai mendengarkan ceritanya. Di sini kita bisa belajar adik-adik. Sebenarnya Filipus dan Sida-Sida itu berbeda bangsa ya adik-adik. Tetapi Filipus tetap memberitakan firman, tidak memandang kulit, warna kulit, suku, bangsa, bahasa. Namun dia mengasihi Sida-Sida itu seperti Tuhan mengasihi dia. Nah, adik-adik, apakah kita juga berani untuk memberitakan firman Tuhan, memiliki belas kasih seperti Filipus? Ya, kiranya kita mampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak mau memperlihatkan sesuatu. Ini apa ya adik-adik? Ya, ini adalah mulut ya adik-adik. Kita diberikan mulut oleh Tuhan dan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk untuk memberitakan Injil kepada siapa saja, memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah
memberikan keselamatan kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sampai di situ adik-adik ceritanya. Kita mau membuka ayat hafalan kita untuk minggu depan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 8. Mari kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Bunyinya demikian adik-adik. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Ya, kakak tunggu kiriman video dari adik-adik ya. Tetap semangat adik-adik. Nah adik-adik, saatnya kita untuk mengakhiri kebaktian kita. Kita mau angkat satu pujian adik-adik. Kita harus membawa berita. Dari Kidung Jemaat nomor 426. Ayat 1 dan ayat 3 ya adik-adik. Mari kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Sekali lagi, kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Filipus yang memberitakan Injil kepada semua orang ya Tuhan, baik bangsa Samaria maupun bangsa Ethiopia ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, seperti Filipus yang berani memberitakan firman Tuhan dan tidak memandang suku, bangsa, ras, warna kulit, dan bahasa ya Tuhan. Tapi kami sungguh melihat orang-orang di sekitar kami yang belum percaya adalah orang-orang yang dikasihi oleh-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk bisa memberitakan kabar baik ya Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal Kristus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami. Engkau yang memberkati adik-adik kami ya Tuhan, di dalam sekolah, di dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan sepanjang minggu ini. Berkati juga papa mama ya Tuhan, yang membimbing, mendidik dan merawat adik-adik kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kecukupan dan berkat-Mu yang melimpah atas mereka. Kami juga mau berdoa untuk para misionaris ya Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, yang memberikan mereka berkat keberanian dan sukacita ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom.